Para terpilih, dengarkan baik-baik. Sebelum kita menyelami kebenaran ini, jika pesan ini menyentuh hati kamu, tandai dengan suka, like, dan mari terhubung lebih dalam dengan langganan subscribe. Ini membantu pesan ini menjangkau lebih banyak jiwa yang membutuhkannya. Mereka yang tertawa saat kamu hancur, kini sedang hancur karena kamu telah sembuh. Kebenaran itu menusuk mereka lebih dalam dari kata-kata apapun yang pernah kamu ucapkan. Karena ini nyata, dan selama ini mereka berusaha lari darinya. Hidup sedang menghampiri mereka sekarang. Setiap tekanan yang mereka rasakan adalah pengingat bahwa rencana kecil mereka untuk membalas dendam padamu tidak berhasil, sementara kebangkitanmu terjadi begitu saja dengan sendirinya. Anggap saja seperti ini. Ketika seseorang menginjak benih ke dalam tanah, mereka pikir mereka telah mengakhirinya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa tekanan semacam itu justru membantu akar tumbuh lebih kuat. Dan inilah yang benar-benar membuat mereka gila. Semesta selalu membalikan keadaan. Energi selalu kembali ke titik awal. Mereka tidak hanya mengirimkan energi negatif, mereka melemparkan seluruh badai padamu. Orang yang menghabiskan begitu banyak waktu mencoba menghancurkanmu kini sedang dihancurkan oleh energinya sendiri. Ini bukan misteri. Ini bukan sihir. Ini hanyalah apa yang terjadi ketika kamu mendorong jiwa yang salah. Mereka mendorong terlalu keras dan semesta mendorong balik. Kini mereka berusaha menjaga diri mereka tetap utuh, sementara kamu dengan tenang berjalan keluar dari api yang sama yang mereka nyalakan. Terima kasih telah hadir di sini. Kehadiranmu adalah bagian dari rencana yang lebih besar. Sekarang, mari kita lanjutkan, karena kebenaran yang kamu cari ini baru saja dimulai. Alasan mengapa hidup menghantam orang ini dengan keras saat ini adalah karena kebangkitanmu tidak disertai banyak keributan. Itu tidak berantakan. Itu bukan tentang balas dendam. Itu stabil, tenang, dan kokoh. Dan tidak ada yang membuat musuhmu lebih cepat panik selain menyadari bahwa kamu bahkan tidak melawan mereka. Kamu hanya melangkah maju. Kamu tidak mengejar mereka. Kamu tidak berdebat. Kamu tidak mencoba menjelaskan atau membuktikan apapun. Kamu bahkan tidak hancur di bawah beban dari apa yang mereka lakukan. Kamu melakukan sesuatu yang tidak mereka duga. Kamu memilih diam. Kamu menyembuhkan diri. Dan keheninganmu, itulah cermin yang tidak bisa mereka tatap. Itulah mengapa mereka kini sedang berantakan. Mereka mencoba memutarbalikkan cerita, tetapi pertumbuhanmu merusak naskah yang mereka tulis. Mereka menyebutmu lemah, tetapi kini hidup mereka sendiri menunjukkan yang sebaliknya. Mereka bilang kamu tidak penting, tetapi kini mereka menyadari betapa salahnya mereka. Mereka mencoba mengubur namamu, tetapi hidup justru menarik kecemburuan mereka ke dalam terang. Kini, hidup yang sama sedang menghancurkan mereka dan menarikmu lebih tinggi. Semesta punya cara untuk meluruskan segalanya. Ketika seseorang menyerang seorang terpilih, semesta tidak hanya membela, ia mengawasi, menunggu, lalu membalikan seluruh situasi. Dan itulah yang terjadi sekarang. Orang yang mengejek rasa sakitmu kini merasakan rasa sakit yang bahkan tidak bisa mereka sembunyikan. Orang yang menyebutmu terlalu emosional tidak bisa mengendalikan emosi mereka sendiri lagi. Orang yang menganggapmu mudah dilupakan kini terjebak dengan kenangan bahwa kamu tidak hancur seperti yang mereka harapkan. Apa yang merobek-robek mereka bukanlah hal yang acak. Itu adalah beban menyaksikan kamu menang, sementara dunia mereka hancur berantakan. Mereka benci bahwa kamu bukan lagi dirimu yang hancur yang biasa mereka ganggu. Mereka benci bahwa kamu tidak bereaksi. Mereka benci bahwa kebenaran mengungkap mereka lebih keras daripada yang pernah kamu lakukan. Mereka pikir kamulah yang akan terus berjuang. Itu adalah rencana mereka sejak awal. Mereka menusuk rasa tidak amanmu, menyebarkan kebohongan, memainkan permainan kekanak-kanakan,
dan mencoba membuatmu meragukan siapa dirimu. Tetapi energi tidak berbohong. Tekanan yang sama yang mereka lemparkan padamu kini mendekap mereka. Itulah mengapa tidak ada yang berhasil bagi mereka. Itulah mengapa kedamaian mereka hilang. Mereka menendang debu ke arahmu, tetapi kini mereka terjebak dalam badai debu yang mereka mulai. Dan inilah yang tidak pernah mereka duga. Para terpilih tidak dihancurkan. Mereka diarahkan kembali. Setiap kali mereka mencoba memblokir jalanmu, semesta membuka jalan baru. Setiap kali mereka mencoba memperlambatmu, semesta memberimu lebih banyak bahan bakar. Setiap kali mereka meremehkanmu, semesta mempertajam ketajamanmu. Dan sementara kamu terus tumbuh, mereka tetap sama persis. Kebanggaan yang sama, permainan yang sama, bayangan yang sama. Kini hidup memaksa mereka untuk berhadapan dengan versi diri mereka yang selama ini mereka hindari. Rasa bersalah mereka berat, tetapi ketakutan mereka lebih buruk. Mereka takut terbongkar, takut memudar ke latar belakang, takut kehilangan kendali apapun yang mereka kira miliki, takut kamu menjadi segalanya yang mereka sumpah tidak mungkin kamu capai. Dan jujur, mereka memang harus takut, karena kamu tidak hanya bangkit kembali, kamu kembali lebih bijaksana, lebih tenang, lebih kuat, dan lebih fokus dari sebelumnya. Tidak ada yang lebih mengguncang seseorang selain melihat seorang terpilih akhirnya menyadari nilainya sendiri. Mereka hancur karena kamu tidak. Mereka kehilangan akal karena kamu menemukan dirimu. Mereka patah karena kamu berhenti mematahkan dirimu. Kini, semesta menunjukkan kepada semua orang kebenaran yang mereka coba tutupi. Kamu tidak pernah menjadi masalah. Merekalah kekacauan itu. Kamu adalah orang yang berdiri di tengah badai, dan merekalah badai itu sendiri. Kamu adalah pelajaran, mereka adalah ujian. Biarkan hidup menangani sisanya. Biarkan mereka berurusan dengan apa yang mereka ciptakan. Kamu sedang bangkit, mereka sedang hancur. Begitulah seharusnya. Hidup membawa mereka melalui ini karena mereka mencoba menghancurkan seseorang yang sudah ditandai untuk sesuatu yang lebih besar. Mereka tidak hanya mengganggu siapapun, mereka mengganggu orang yang salah. Dan terpilih, terima kasih telah bertahan. Kamu tidak hanya mendengar kata-kata, kamu berada di tengah perubahan besar. Momen ini penting, jadi jangan pergi kemana-mana. Kita akan menyelam lebih dalam. Jika kamu pergi sekarang, kamu akan melewatkan kebenaran yang sedang menuju ke pintumu. Jika kamu serius untuk meraih bangkitmu dan merasa pesan ini tepat sasaran, tuliskan 77 di kolom komentar untuk membantu mengirimkan energi ini kepada mereka yang juga membutuhkannya. Dan jika kamu merasa terpanggil untuk mendukung upaya di balik pesan ini, tekan tombol Super Thanks. Setiap dukungan, besar atau kecil, memberi energi pada misi cahaya ini. Sekarang, mari kita melangkah lebih jauh, selangkah demi selangkah. Jika kamu benar-benar terpilih, kamu akan merasakan mengapa bertahan sampai akhir itu penting, karena dampak terbesar akan segera tiba. Ayo, nomor 1, obsesi yang menghancurkan mereka. Orang yang berusaha keras merusak namamu kini runtuh di bawah pertumbuhanmu. Baris itu saja sudah menghantam perut mereka, dan mereka pantas menerima beban itu. Mereka ingin melihatmu terperosok, terlupakan, tersingkir. Tapi, apa yang sebenarnya terjadi? Hidup mereka berantakan karena mereka membiarkan obsesi terhadapmu mengambil alih segalanya. Hidup merobek-robek mereka, bukan karena kamu melawan, tetapi karena energi mereka sendiri mental kembali pada mereka. Mereka tidak bisa menangani badai yang mereka ciptakan. Bayangkan, seseorang menatap matahari terlalu lama. Mereka menjadi buta. Itulah yang mereka lakukan. Mereka menatap cahayamu begitu lama, dipenuhi rasa iri. Mereka lupa akan hidup mereka sendiri.
Mereka kehilangan pandangan akan tujuan mereka, arah mereka, kedamaian mereka. Yang bisa mereka lihat hanyalah kamu. Dan inilah yang tidak akan pernah mereka katakan dengan lantang. Mereka membangun seluruh identitas mereka di sekitar upaya meruntuhkan identitasmu. Sementara kamu menyembuhkan diri dan tumbuh, mereka menyusut dan berantakan. Mereka mengawasimu, seperti itu adalah pekerjaan penuh waktu mereka. Sementara itu, kamu fokus menyembuhkan hatimu, membangun hidupmu, mengurus urusanmu sendiri. Mereka menyeret namamu ke dalam percakapan, gosip, obrolan kelompok, berharap seseorang akan bergabung untuk menjatuhkanmu. Tetapi sebaliknya, semua orang menyaksikan mereka mulai berantakan. Dan terpilih, aku tahu pertanyaan itu terkadang melintas di benakmu. Mengapa mereka begitu terobsesi? Mengapa begitu banyak kebencian? Sederhana, kamu menyentuh saraf. Kepercayaan dirimu mengekspos keraguan diri mereka. Kebaikanmu membuat kekejaman mereka menjadi jelas. Pertumbuhanmu yang stabil menonjolkan kemalasan mereka. Keheninganmu membuat keributan mereka semakin nyaring. Kamu mengingatkan mereka akan segala sesuatu yang tidak ingin mereka hadapi dalam diri mereka sendiri. Itulah mengapa mereka banyak bicara. Itulah mengapa mereka merencanakan. Itulah mengapa mereka berbohong. Karena jauh di lubuk hati, mereka tidak merasa lebih unggul darimu. Dan mereka membenci itu. Mereka melihat cahayamu, bahkan sebelum kamu tahu kamu memilikinya. Dan alih-alih terinspirasi, mereka merasa terancam. Beberapa orang tidak membencimu karena kamu menyakiti mereka. Mereka membencimu karena kamu bersinar terlalu terang untuk versi diri mereka yang mereka pura-pura menjadi. Kamu tidak pernah menjadi penjahat, merekalah penjahatnya. Mereka memilihmu sebagai target mereka karena mereka pikir kamu lemah lembut. Mereka pikir keheninganmu berarti kelemahan. Mereka pikir kebaikanmu berarti mereka bisa lolos dengan segalanya tanpa ada balasan. Tetapi mereka lupa, energi tidak pernah meleset. Semesta tidak buta. Energi menemukan orang seperti GPS. Dan itulah mengapa mereka dihantam sekarang. Kebohongan mereka telah berubah menjadi cerita yang tidak bisa mereka hindari. Kecemburuan mereka adalah alasan dunia mereka bergetar. Misi mereka untuk menghancurkanmu telah menjadi alasan mengapa mereka berantakan. Sungguh gila bagaimana orang berpikir mereka bisa meredupkan cahaya seseorang tanpa membakar hidup mereka sendiri. Mereka menggali lubang untukmu dan kini merekalah yang terjebak di dalamnya. Gosip tidak menua dengan baik. Itu berbalik pada orang yang menyebarkannya. Sekarang mereka masuk ke ruangan yang penuh dengan orang-orang yang mengingat setiap hal pahit yang mereka katakan. Dan orang-orang yang sama itu menyaksikan kamu bangkit tepat di depan mata mereka. Tidak ada yang lebih buruk bagi musuh daripada melihat orang yang mereka coba hancurkan menjadi orang yang dihormati semua orang. Dan inilah bagian yang tidak mereka duga. Balasan itu datang dengan tenang. Tidak ada teriakan, tidak ada drama, tidak ada balas dendam. Hanya semesta melakukan yang terbaik. Diam, fokus, dan tak terbantahkan. Kamu tidak perlu membalas. Kamu tidak perlu berdebat. Pertumbuhanmu mengatakan segalanya. Kebangkitanmu adalah penutupnya. Kedamaianmu adalah buktinya. Dan keheninganmu itulah hal paling nyaring yang pernah kamu katakan. Kamu tidak mengejar siapapun. Kamu tidak memohon. Kamu bahkan tidak mencoba membersihkan namamu. Kamu hanya memutuskan koneksi. Kamu fokus pada penyembuhan. Kamu meningkatkan diri. Dan itulah yang menghancurkan mereka. Kepada para terpilih, cintamu menginspirasi kami untuk menciptakan konten yang bermakna hanya untukmu. Jika upaya kami telah menyentuh hatimu, kamu dapat menunjukkan dukunganmu dengan mengklik tombol Super Thanks. Setiap kebaikanmu sangat berarti bagi kami dan membuat kami terus maju. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa. Sekarang kembali ke topik.
Mereka mengharapkan reaksi. Kamu memberi mereka ketenangan. Mereka mengharapkan hidupmu berubah menjadi kekacauan. Kamu memilih kedamaian. Mereka pikir kamu akan mengejar mereka untuk membersihkan namamu, membela diri, atau membuktikan nilaimu. Sebaliknya, kamu pergi tanpa ragu. Mereka tidak tahu bagaimana menghadapi itu. Sejujurnya, mereka masih tidak tahu. Terpilih, dengarkan baik-baik. Obsesi mereka tidak pernah tentang kamu yang lemah. Itu karena mereka tahu kamu kuat jauh sebelum kamu menyadarinya. Bahkan ketika kamu terluka, bahkan ketika kamu merasa paling rendah, mereka masih bisa melihat cahayamu melalui celah-celah itu. Itu adalah alasan sebenarnya mereka menyerang saat itu. Mantan yang mencoba meremehkan pencapaianmu, mereka melihat kemana kamu menuju. Teman palsu yang membuat lelucon tentang tujuanmu, mereka tahu kamu akan mencapainya. Rekan kerja yang cemburu yang berpura-pura mendukungmu, mereka mengenali potensimu saat kamu masuk. Orang-orang itu tidak bodoh, mereka terintimidasi. Mereka memperhatikan setiap gerakanmu seolah-olah itu adalah misi, mencoba memecahkan teka-teki yang tidak pernah mereka miliki pecahannya. Mereka meniru caramu berbicara, caramu bergerak, ide-idemu, gayamu, kebiasaanmu. Mereka mencoba menjadi dirimu sambil pada saat yang sama mencoba menghancurkanmu. Dan inilah bagian yang aneh. Jenis orang macam apa yang mencoba meniru seseorang yang mereka klaim tidak sukai? Hanya seseorang yang tidak tahan dengan bayangan diri mereka sendiri. Dan sekarang lihat di mana mereka berada. Mereka sedang memunguti kepingan kehidupan yang berantakan. Bukan karena kamu mengharapkan hal buruk terjadi pada mereka, tetapi karena semesta mengembalikan apa yang kamu berikan. Mereka memberikan energi negatif dengan bebas, dan kini mereka membayar harganya. Mereka menggunakan namamu sembarangan, dan kini nama mereka runtuh. Mereka mencoba menjadikanmu masalah, dan kini mereka adalah tanda peringatan yang diperhatikan orang lain. Mereka kesulitan tidur karena setiap kenangan tentangmu terikat pada rasa bersalah, penyesalan, kehilangan, dan kebenaran yang mereka coba sembunyikan. Pikiran mereka terus memutar ulang apa yang mereka lakukan. Penyesalan mereka adalah beban di dada mereka. Rasa bersalah mereka adalah rantainya. Pikiran mereka adalah hukuman. Mereka mencurahkan energi untuk menghancurkanmu alih-alih menggarap diri mereka sendiri. Dan kini, setiap bagian dari hidup mereka berantakan. Hubungan tidak stabil, persahabatan hilang, peluang mengering, kedamaian sirna. Karena hidup tidak pernah mendukung seseorang yang mencoba menghancurkan orang lain demi kepentingan diri sendiri. Terpilih, inilah bagian yang tidak disadari banyak orang. Kamu tidak menjadi kuat karena apa yang mereka lakukan padamu. Kamu menjadi kuat karena kamu memilih untuk bangkit. Pengkhianatan mereka membuka matamu. Kurangnya loyalitas mereka menciptakan batas-batasmu. Penolakan mereka mendorongmu maju ke tempat-tempat yang tidak akan kamu capai jika mereka tetap tinggal. Mereka adalah badai yang memaksamu membangun sesuatu yang lebih kuat. Mereka adalah api yang mengungkapkan apa yang perlu dibangun kembali. Mereka adalah tekanan yang membentuk versi dirimu yang ada saat ini. Kini kamu bergerak secara berbeda. Kamu berpikir lebih cerdas. Kamu melindungi energimu. Kamu memilih dengan lebih bijaksana. Dan itu membuat mereka frustrasi karena situasi yang sama yang mereka gunakan untuk menghancurkanmu justru membentukmu. Segala sesuatu yang mereka gunakan untuk menyakitimu menjadi alat yang mengangkatmu. Obsesi mereka tidak menghancurkanmu, itu justru memahkotaimu. Jadi, biarkan mereka bicara. Biarkan mereka memikul penyesalan mereka. Biarkan mereka tenggelam dalam konsekuensi yang mereka ciptakan. Semesta sudah merespon atas namamu. Hidup merobek-robek mereka karena mereka membuat kesalahan dengan menyerang seseorang yang seharusnya tidak pernah mereka sentuh. Mereka
seharusnya fokus pada perjalanan mereka sendiri, alih-alih mengawasi perjalananmu. Mereka seharusnya menyembuhkan diri, alih-alih membenci, tetapi mereka tidak. Dan kini mereka mengalami hasil dari pilihan mereka. Nomor 2, aturan semesta yang mereka pikir tidak berlaku bagi mereka. Energi yang sama yang mereka gunakan untuk mencoba menghancurkanmu kini sedang menghancurkan mereka. Kalimat itu memotong dalam karena mengungkap sesuatu yang tidak bisa dihindari siapapun. Semesta mencatat skor. Mereka pikir tidak akan ada konsekuensi dari apa yang mereka lakukan. Mereka pikir konsekuensi itu untuk orang lain. Mereka pikir mereka terlalu licik untuk tertangkap, terlalu pintar untuk terbongkar. Tetapi semesta tidak dipandu oleh ego. Ia mendengarkan energi, dan energi itu selalu kembali. Kini dunia mereka sedang dihancurkan satu persatu karena mereka mengabaikan aturan yang berlaku untuk setiap jiwa. Apa yang kamu berikan, itu akan kembali. Kamu tidak bisa mengirim racun dan berharap air bersih mengalir sebagai balasan. Mereka berbisik dengan senyum percaya diri, berpikir tidak ada yang mendengar. Mereka menyebarkan cerita, berpikir waktu akan menutupi jejak. Mereka mengejek rasa sakitmu seolah itu hiburan. Tetapi semesta mendengar setiap percakapan dan melihat setiap niat. Dan kini hidup merespons dalam bahasa yang hanya mereka mengerti. Bayangkan ini, seseorang melempar bumerang dengan kekuatan penuh, tertawa saat benda itu terbang menjauh. Tetapi mereka lupa bumerang kembali dengan kekuatan yang sama saat dilempar. Itulah momen di mana mereka berada. Setiap rumor berputar kembali. Setiap rencana berlipat ganda pada diri mereka. Setiap kata negatif yang mereka ucapkan kembali dengan beban yang tidak bisa mereka tahan. Terpilih, mungkin kamu telah memperhatikan hal-hal tiba-tiba berubah untuk mereka. Segalanya tampak berantakan sekaligus. Mereka bertanya, "Mengapa aku?" Mereka bertindak bingung, berpura-pura polos, mengklaim mereka loyal. Tetapi semesta memberi waktu kepada orang-orang. Waktu untuk berhenti, untuk berubah, untuk meminta maaf, untuk memperbaiki arah. Tetapi ketika seseorang terus memilih kebohongan daripada kebenaran, ego daripada pertumbuhan, dan permainan daripada kejujuran, semesta turun tangan. Dan begitu semesta turun tangan, tidak ada yang bisa menghalanginya. Tidak ada yang menyelamatkan mereka dari pelajaran yang mereka peroleh. Karena energi adalah cermin, kamu mendapatkan kembali apa yang kamu tunjukkan. Kini mereka berhadapan langsung dengan siapa diri mereka. Dan itu tidak nyaman, itu berat, itu tak terhindarkan. Mereka dipaksa untuk melihat versi diri mereka yang mereka coba sembunyikan. Topengnya retak, kebohongan telah kehilangan kekuatan. Cerita yang mereka ceritakan tentangmu tidak lagi memiliki kehidupan. Dan kini mereka terbongkar, bukan olehmu, tetapi oleh pola mereka sendiri. Bayangkan seseorang menggali lubang besar dengan namamu di atasnya, bersemangat untuk melihatmu jatuh, tetapi mereka menggali begitu dalam, sehingga mereka tidak menyadari bahwa merekalah yang berdiri di dalam lubang itu. Ketika hidup mengguncang bumi, merekalah yang jatuh, bukan kamu. Itulah yang persis terjadi. Mereka tersandung ke dalam perangkap yang sama yang mereka pasang. Mereka berurusan dengan badai yang mereka mulai. Mereka menerima hasil dari pilihan yang mereka buat dengan niat penuh. Dan terpilih, kadang-kadang kamu bertanya pada diri sendiri, apakah penyembuhanku menyebabkan ini? Apakah pertumbuhanku memengaruhi mereka? Tidak, kamu tidak mengembalikan apapun kepada mereka. Kamu tidak melawan dengan cara mereka. Kamu tidak melemparkan apapun kembali. Kamu hanya fokus pada dirimu sendiri. Kamu selamat, kamu tumbuh, kamu melangkah pergi. Kamu menjaga energimu tetap bersih. Dan itulah mengapa semesta menangani sisanya. Ketika kamu tidak melawan dengan cara kotor, semesta menjadi pembelamu. Mereka salah mengartikan keheninganmu sebagai kekalahan.
Mereka menganggap kedamaianmu sebagai bukti kemenangan mereka. Mereka percaya waktu akan menghapus apa yang mereka lakukan. Tetapi semesta tidak mengukur seperti manusia. Ia tidak lupa. Ia tidak mengabaikan. Ia tidak teralihkan. Mereka menanam pengkhianatan dan mengharapkan kedamaian. Mereka menanam kecemburuan dan mengharapkan sukacita. Mereka menanam kekacauan dan mengharapkan perayaan. Tetapi bukan begitu cara hidup bekerja. Kegelapan tidak pernah menumbuhkan cahaya. Mereka memperlakukan perjuanganmu sebagai lelucon. Mereka tertawa saat kamu memikul beban yang tidak kamu minta. Tetapi kini mereka bangun dengan kecemasan tanpa alasan. Mereka memeriksa dari balik bahu mereka. Mereka menghindari orang-orang tertentu. Mereka tidak beristirahat dengan tenang karena energi yang mereka lepaskan mengenali aroma orang yang mengirimnya dan kembali ke rumah. Mereka keliru antara penundaan dengan pelarian. Mereka pikir tidak adanya konsekuensi berarti tidak ada pengembalian. Tetapi semesta bekerja berdasarkan waktu, bukan permintaan. Ia menunggu sampai kebenaran akan menghantam paling keras, sampai topeng itu tipis, sampai cerita yang mereka bangun begitu rapuh, sehingga sedikit saja realitas mematahkannya menjadi dua. Kini mereka duduk dalam beban yang sama yang pernah mereka harapkan menimpamu. Mereka menyebutnya nasib buruk, tetapi itu adalah pertanggungjawaban. Mereka menyebutnya tidak adil, tetapi itu adalah keseimbangan. Mereka menyebutnya karma, tetapi itu hanyalah hasil. Segala sesuatu yang mereka kirimkan kembali dengan beban yang sama saat dilempar. Rasa bersalah mereka nyaring karena rasa bersalah tumbuh di mana kejujuran mati. Rasa malu mereka menyakitkan karena rasa malu terbentuk ketika kamu bergerak jauh dari kebenaran. Ketakutan mereka terasa tanpa akhir karena ketakutan datang ketika kamu menyadari. Semesta melihat semua yang kamu pikir tidak diperhatikan siapapun. Mereka pikir kamulah yang akan tenggelam. Kini merekalah yang terengah-engah mencari kedamaian. Mereka mengharapkan kamu hancur. Sebaliknya, hidup merobek dunia mereka sepotong demi sepotong. Dan terpilih, kamu tidak perlu menjelaskan apapun. Kamu tidak perlu memperbaikinya. Kamu tidak perlu merasa kasihan. Ini bukan balas dendam. Ini bukan kekejaman. Ini bukan kamu yang melakukan apapun. Ini adalah hukum universal yang bekerja. Tepat, tenang, tak terbantahkan. Bayangkan seseorang menulis kebohongan tentangmu dengan percaya diri, berpikir dunia tidak akan pernah tahu. Tetapi tinta menodai tangan mereka, bukan tanganmu. Ketika kebenaran muncul, merekalah yang berdiri telanjang. Disitulah mereka berada sekarang. Kata-kata mereka terbongkar, pilihan mereka terbongkar, topeng mereka terlepas. Dan inilah bagian yang paling menyakitkan. Kejatuhan itu tidak datang darimu, itu datang dari mereka. Mereka membangun situasi yang kini runtuh. Mereka menciptakan energi yang sama, yang kini merobek-robek mereka. Kamu tetap setia, bahkan ketika kamu sedang berjuang. Kamu tetap nyata, bahkan ketika mereka palsu. Kamu melindungi energimu, sementara mereka sibuk menyebarkan energi mereka. Itulah mengapa semesta turun tangan. Kamu menghormati hukum universal. Dan kini hukum universal menghormati kamu. Jika kamu merasakan gejolak ini di dalam dirimu, tuliskan 77 di kolom komentar. Biarkan setiap terpilih lainnya tahu bahwa pergeseran telah dimulai. Tetap ikuti, karena apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengguncangmu hingga ke inti. Sekarang, kembali ke topik. Pertumbuhanmu bukanlah karma. Kedamaianmu bukanlah hukuman. Dan cahayamu, itu bukan balas dendam. Itu adalah keselarasan. Kamu tetap setia pada dirimu. Dan kini hidup selaras dengan kebenatan itu. Itulah mengapa peluang terbuka. Itulah mengapa kejelasan muncul. Itulah mengapa kamu melangkah ke dalam versi dirimu yang bahkan tidak kamu sadari mungkin terjadi. Sementara itu, mereka menghadapi segala sesuatu yang mereka coba lewati. Mereka akhirnya merasakan beban
dari semua pilihan yang mereka buat. Hidup mereka dibentuk oleh energi yang sama yang mereka dorong ke orang lain. Dan semesta ini belum selesai. Cermin itu masih di depan mereka. Kamu tidak perlu melakukan apapun. Akhirnya sudah tertulis. Cerita ini berjalan persis seperti yang seharusnya. Biarkan mereka duduk dalam kekacauan yang mereka ciptakan. Biarkan mereka berurusan dengan pelajaran yang tidak ingin mereka pelajari. Biarkan mereka merasakan energi yang sama yang pernah mereka arahkan padamu. Kamu bukan orang yang merobek mereka. Kamu hanya bangkit, dan kebangkitan itu menakuti mereka karena kini mereka tahu mereka tidak bisa menghentikannya. Mereka tidak bisa mengendalikannya. Mereka tidak bisa memblokirnya. Mereka lupa aturan yang tidak pernah gagal. Energi selalu menemukan jalan kembali. Mereka lupa bahwa namamu dilindungi, bahwa mengganggu orang yang salah selalu ada harganya. Mereka lupa sesuatu yang sangat penting. Semesta tidak pernah lupa. Nomor 3, kekasih yang sebenarnya tidak pernah di sisimu. Beberapa orang tidak berbalik melawanmu karena kamu mengecewakan mereka. Mereka mengkhianatimu karena cahayamu membuat kegelapan mereka mustahil untuk disembunyikan. Itulah yang benar-benar mengguncang mereka. Mereka tidak pernah bingung tentang siapa dirimu. Mereka bingung mengapa seseorang sepertimu bahkan memberi mereka tempat dalam hidupmu. Mereka bukan pasanganmu. Mereka bukan temanmu. Mereka adalah musuh yang tenang, mengenakan wajah lembut, berharap kamu akan salah mengartikan kecemburuan sebagai cinta. Bayangkan, seseorang berdiri di samping bola lampu, berpura-pura bahwa cahaya itu milik mereka. Tetapi begitu kamu menjauh, dunia mereka berubah gelap gulita. Itulah yang mereka lakukan, meminjam cahayamu, mengklaimnya tanpa pernah memilikinya. Mereka mencintai bagaimana kamu mencintai mereka, bukan siapa dirimu. Mereka menyerap semua energimu, tetapi ketika kamu membutuhkan mereka, mereka tidak punya apa-apa untuk diberikan. Itu seharusnya memberitahumu segalanya saat itu juga. Dan terpilih, mungkin kamu duduk di sana bertanya-tanya, mengapa mereka berubah? Mengapa mereka menjadikanku sebagai pihak yang buruk? Itu karena hanya dengan menjadi dirimu, kamu mengungkapkan semua yang tidak ingin mereka hadapi dalam diri mereka sendiri. Ketenanganmu membuat kekacauan mereka menjadi jelas. Etos kerjamu membuat kemalasan mereka terlihat. Kehadiranmu membuat topeng mereka retak. Kamu seperti cermin yang tidak bisa mereka abaikan. Dan setiap kali mereka melihatmu, mereka melihat versi diri mereka yang mereka coba sembunyikan. Tetapi alih-alih tumbuh, mereka menyalahkanmu karena membuat mereka merasa kecil. Kini, inilah plot twist yang tidak pernah mereka duga. Cahaya yang mereka tertawakan kini terlalu terang untuk mata mereka. Keanggunan yang mereka coba tiru mencekik mereka. Cahaya yang ingin mereka redupkan kini menunjukkan kepada semua orang siapa mereka sebenarnya selama ini. Ketika kamu melangkah pergi, segala sesuatu yang mereka bangun di atas kebohongan mulai berantakan. Mereka bukanlah orang yang membuatmu tetap utuh. Kamulah yang membuat mereka tetap utuh. Dan kini, setelah kamu pergi, mereka menyadari betapa kamu menjaga dunia mereka tetap stabil. Mereka tidak pernah setara denganmu. Mereka adalah pelajaranmu. Dan kini, ketidakhadiranmu adalah bagian yang tidak bisa mereka pulihkan. Nomor 4, balasan tenang yang menghantam. Lebih keras daripada apapun, tidak ada yang lebih merobek-robek seseorang selain keheningan dari orang yang mereka coba hancurkan. Mereka siap untuk drama, siap untuk berkelahi, siap untuk memanfaatkan reaksimu. Mereka mengharapkan kamu meledak, kehilangan akal, hancur berantakan, sehingga mereka akhirnya bisa merasa memiliki kekuatan. Tetapi alih-alih perang, kamu tidak memberi mereka apa-apa.
Tidak ada kehancuran, tidak ada krisis, tidak ada pesan, hanya ruang. Dan keheningan itu menghantam mereka dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya. Bayangkan, mereka muncul di pintumu dengan senjata, siap menyerang, tetapi kamu bahkan tidak ada di sana lagi. Kamu sudah melampaui seluruh lingkungan. Mereka mengayunkan ke udara. Semua rencana mereka diarahkan pada versi dirimu yang tidak ada lagi. Setiap kali mereka mencoba mendapatkan reaksi, semesta hanya menyerahkan kekacauan mereka sendiri kepada mereka. Penyembuhanmu menghancurkan seluruh rencana permainan mereka. Sementara kamu membangun kembali dirimu, mereka berantakan. Kamu menemukan kedamaian. Mereka menemukan konsekuensi dan terpilih. Mungkin kamu bertanya pada diri sendiri, mengapa aku memilih diam menyakiti mereka lebih dari apapun yang pernah aku katakan? Karena keheningan memaksa orang untuk menghadapi diri mereka sendiri. Ketika kamu tidak merespons, mereka ditinggalkan tanpa apa-apa selain bayangan mereka sendiri. Tidak ada argumen, tidak ada gangguan, hanya pilihan mereka sendiri yang menatap kembali. Ini seperti menyalakan lampu di ruangan gelap. Tiba-tiba, setiap retakan, setiap kebohongan, setiap penyamaran terungkap. Itulah yang terjadi ketika kamu melepaskan diri. Kamu tidak memberi mereka apa-apa untuk diputarbalikan. Tidak ada yang untuk dilawan, hanya kebenaran. Berkah mereka mengering karena energi mereka sendiri mengering. Tidur mereka hilang karena rasa bersalah tidak pernah berhenti bekerja. Topeng yang mereka kenakan runtuh di bawah tekanan. Mereka pikir kamu akan hancur berkeping-keping, tetapi kini merekalah yang gemetar. Kamu tidak menang karena kamu membalas. Kamu menang karena kamu berevolusi. Melangkah pergi adalah langkahmu. Melepaskan adalah peningkatanmu. Kamu tidak mengejar kedamaian. Kamu menjadi kedamaian. Dan semesta bertemu denganmu pada level itu. Hidup merobek-robek mereka karena mereka akhirnya melihat kebenaran. Mereka tidak kehilangan kendali atas dirimu. Mereka kehilangan akses ke seseorang yang membawa cahaya sejati. Nomor 5. Ketika doa yang mereka bisikan melawanmu berbalik, saat mereka mengharapkan kejatuhanmu, mereka menandatangani hilangnya kedamaian mereka sendiri. Itulah pukulan yang mereka dapatkan. Karena beberapa orang tidak hanya cemburu, mereka berharap kamu menghilang. Mereka ingin hidupmu hancur. Kepercayaan dirimu hilang. Cahayamu meredup menjadi nol. Mereka ingin semesta berbalik melawanmu, tetapi mereka melupakan sesuatu yang besar. Kamu tidak bisa mengubur seseorang yang dibangun untuk bangkit. Ini bukan hanya pikiran buruk. Ini adalah keinginan penuh untuk kehancuranmu dan terpilih. Kamu merasakannya. Beban acak di dadamu. Gelombang keraguan yang datang entah dari mana. Kecemasan aneh yang tidak bisa kamu jelaskan. Itu bukan kamu. Itu adalah beban kegelapan orang lain yang mencoba menempel pada cahayamu. Itu adalah energi yang mereka kirimkan ke arahmu, berharap kamu akan hancur di bawahnya. Tetapi bayangkan, mereka mendorong batu raksasa menuruni bukit, diarahkan tepat padamu. Dan kemudian bukit itu berbalik. Dan kini merekalah yang lari dari hal yang sama yang mereka lepaskan. Itulah mengapa mereka sangat gugup sekarang. Mereka tersentak pada bayangan. Mereka tidak beristirahat dengan baik. Mereka paranoid karena jauh di lubuk hati mereka tahu sesuatu telah kembali. Mereka menggali kuburan dengan namamu di atasnya, tetapi mereka terburu-buru. Mereka tidak memikirkannya baik-baik. Mereka terlalu sibuk merayakan apa yang mereka pikir akan terjadi padamu. Mereka tidak menyadari bahwa mereka berdiri di lubang yang mereka buat. Sekarang lubang itu milik mereka. Kamu tidak ada di dalamnya. Merekalah yang ada. Kamu selamat bukan karena mereka mundur, tetapi karena semesta turun tangan dan memblokir semuanya. Kamu bangkit.
kamu sembuh. Kamu membangun kembali duniamu dengan tenang. Dan sementara kamu melakukan itu, setiap kutukan yang mereka gumamkan memantul kembali lebih kuat dari sebelumnya. Hubungan mereka goyah, kesehatan mereka memudar, uang mereka tidak stabil. Itulah yang terjadi ketika seseorang mendukung kegagalan orang lain. Kini mereka terkuras. Mereka menghindari matamu. Mereka tetap diam ketika namamu muncul karena mereka melihatnya sekarang. Kamu masih di sini, masih tumbuh, masih berjalan dalam cahaya. Dan mereka terjebak dalam dunia yang mereka bantu bangun. Dunia yang penuh dengan rasa bersalah, penyesalan, dan kebisingan yang tidak bisa mereka matikan. Nomor 6. Kejatuhan yang mereka salahkan sebagai nasib buruk, tetapi mereka sebabkan sendiri. Upaya yang mereka sebut kemalangan hanyalah dampak dari perilaku mereka sendiri yang kembali kepada mereka. Itulah kenyataan yang mereka hindari. Mereka bertingkah seolah hidup tiba-tiba berbalik melawan mereka, seolah hal-hal hanya salah secara acak. Tetapi kamu tahu lebih baik. Semesta tahu lebih baik. Ini tidak acak. Ini adalah beban dari segala sesuatu yang mereka pikir mereka lolos, akhirnya muncul sekaligus. Setiap kebohongan menambahkan satu lapisan lagi pada kekacauan. Setiap pengkhianatan menambahkan satu retakan lagi pada fondasi. Kini semuanya pecah pada saat yang sama. Uang menghilang, teman lenyap, kedamaian sirna, dan mereka bersumpah itu adalah kutukan. Tetapi sungguh itu adalah semesta yang menyerahkan energi mereka sendiri kembali kepada mereka. Inilah yang paling menyengat mereka. Mereka tidak dihukum. Kamu hanya berhenti melindungi mereka. Itulah putar balik yang paling menyakitkan. Karena saat kamu terhubung dengan mereka, energimu melindungi mereka. Kehadiranmu melunakkan pukulan dari kesalahan mereka sendiri. Keberadaanmu dalam hidup, mereka menjaga hal-hal tetap utuh lebih dari yang akan mereka akui. Tetapi begitu mereka melewati batas, perlindungan itu pergi. Mereka tidak kehilangan berkat, mereka kehilangan kamu. Bayangkan seseorang berdiri di bawah payung di tengah hujan, menyombongkan betapa keringnya mereka, tidak menyadari bahwa payungmu lah yang menjaga mereka aman. Kemudian suatu hari, mereka menampar tanganmu dan payung itu tertutup. Kini mereka basah kuyup, kedinginan, dan berteriak ke langit. Tetapi tindakan merekalah yang menutup payung, bukan hujan. Mereka mulai bersorak untuk kegagalanmu, bahkan sebelum pertandingan dimulai. Mereka terlalu cepat tertawa, terlalu cepat merayakan. Mereka pikir hidup akan memberi hadiah kebencian mereka. Tetapi kini pintu demi pintu tertutup, karena semesta tidak melupakan energi. Ia tidak merespons opini, ia merespons kebenaran. Dan mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa mereka berantakan sekarang? Mengapa tiba-tiba? Karena mereka memutus tali penyelamat yang membuat mereka tetap bertahan. Mereka tidak dikutuk. Mereka hanya dilindungi olehmu. Dan begitu mereka tidak menghormati perlindungan itu, semesta hanya mundur dan membiarkan tindakan mereka sendiri menyelesaikan pekerjaan. Jika pesan hari ini bergema dengan semangatmu, tuliskan 77 di kolom komentar di bawah ini dan nyatakan kesiapanmu. Ini adalah momenmu untuk menunjukkan kekuatanmu, tidak hanya pada dirimu sendiri, tetapi pada dunia. Jadi, keluarga terpilihku tercinta, cintamu menginspirasi kami untuk menciptakan konten yang bermakna hanya untukmu. Jika upaya kami telah menyentuh hatimu, kamu dapat menunjukkan dukunganmu dengan mengklik tombol Super Thanks di layarmu. Setiap kebaikanmu sangat berarti bagi kami dan membuat kami terus maju. Terima kasih telah menjadi sistem pendukung yang luar biasa. Kami selamanya bersyukur atas cinta dan doronganmu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai saat itu, jaga diri dan sampai jumpa.